Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Laga Supercoppa Italiana antara AC Milan versus Inter bukan hanya sekedar derby, tapi ini soal harga diri di mata para penggemar. Pertemuan dua Milan di Supercoppa tidak hanya sekedar memperebutkan piala, lebih dari derby della Madonnina, tapi ini lebih penting dari sekedar trofi kasta kedua di Italia. Kekalahan jelas akan menimbulkan lebih banyak kritikan tajam yang terus menyerang kedua tim. Sebaliknya, kemenangan akan menghentikan kritikan sementara waktu. AC Milan banyak mendapat sorotan setelah hasil buruk dalam 3 pertandingan terakhir, imbang melawan AS Roma, tersingkir dari Coppa Italia, dan hampir kalah melawan Lecce. Tak beda jauh, Simone Inzaghi juga mendapat kritikan pedas saat mengalahkan Verona 1-0. Inter Milan dianggap tampil mengecewakan menghadapi tim favorit degradasi musim ini. Dengan perburuan Scudetto semakin ketat, pertandingan ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi kedua tim untuk mengejar Napoli yang semakin nyaman di puncak klasmen. Kedua tim juga tidak akan diperkuat dua pemain protagonis mereka. Romelu Lukaku di Inter masih diragukan tampil, sementara Zlatan Ibrahimovic belum diketahui kapan akan pulih. Skuad Nerazzurri terlihat telah mendarat di Riyadh, Arab Saudi kemarin. Pemain seperti Romelu Lukaku dan Marcelo Brozovic terlihat berada dalam rombongan Nerazzurri. Sebelumnya Lukaku mengalami cedera dan diragukan untuk tampil, namun striker asal Belgia itu telah pulih tepat waktu untuk pertandingan final Piala Super Italia melawan AC Milan. Sementara itu Brozovic juga telah berangsur pulih dari cederanya. Meski begitu sulit melihat pemain Kroasia itu berada di starting line up Simone Inzaghi, namun Brozovic akan tersedia di bangku cadangan Inter. Striker Inter Edin Dzeko siap tampil maksimal di laga final Piala Super Italia melawan AC Milan. Selain untuk menebus performa buruk di laga sebelumnya melawan Hellas Verona, Dzeko juga bertekad membantu klub memenangkan trofi perdana musim ini. Seperti yang dilaporkan alinterista.it, penyerang veteran asal Bosnia itu siap menebus penampilan buruknya yang menuai kritik karena gagal memberikan dampak dalam kemenangan 1-0 Inter atas Hellas Verona di pekan ke-18 Serie A. Turun sebagai starter, Edin Dzeko tampil kurang maksimal di Stadion Giuseppe Meazza melawan Giallo Blu. Dia kemudian ditarik keluar pada pertengahan babak kedua dan digantikan oleh Joaquin Correa. Surat kabar yang berbasis di Milan, La Gazzetta dello Sport bahkan memberikan Dzeko rating terendah karena tidak terkesan dengan penampilannya hingga layak mendapat nilai 5. Mereka berpendapat bahwa performa sang striker tidak terlihat seperti biasanya, seakan-akan sedang menyimpan energi untuk pertandingan Supercoppa Italiana. Oleh karena itu, Dzeko akan mengerahkan segala kemampuan di laga nanti melawan sang rival sekota AC Milan demi menebus performa buruk di laga sebelumnya. Simone Inzaghi menilai Inter tengah dalam tren yang apik, namun torehan Nerazzurri ini jangan dibandingkan dengan Napoli yang luar biasa musim ini. Inter perlahan mulai bangkit setelah sempat lama terperosok ke peringkat ke-7. Mereka tengah dalam tren terbaik usai menang 8 kali dalam 10 laga terakhir. Inter hanya 2 kali gagal menang saat kalah 2-0 dari Juventus dan ditahan Monza 2-2 di pekan lalu. Menilik dari hal ini, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menilai timnya sudah menemukan kembali bentuk permainan terbaik mereka. Meski demikian, Inzaghi menilai masih sulit untuk dibandingkan dengan Napoli.
Inter telah memenangkan 8 dari 10 pertandingan terakhir mereka, bermain imbang Sabtu lalu melawan Monza dan kalah dari Juventus, jadi tim ini sangat konsisten. Hanya saja Napoli mempengaruhi penilaian setiap tim lain, ujar Inzaghi dikutip dari Football Italia. Kami harus terus memainkannya satu persatu dan berharap mendapatkan lebih banyak pemain kembali ke kebugaran penuh sehingga kami memiliki opsi, jelasnya. Raksasa La Liga Spanyol Barcelona tengah berupaya melakukan pendekatan dengan Inter demi mendapatkan tanda tangan Marcelo Brozovic. Blaugrana bahkan telah menawarkan Frank Kessie kepada Inter untuk dibarter dengan gelandang asal Kroasia tersebut. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio telah mengonfirmasi kabar tersebut bahwa Nerazzurri telah menerima proposal dari Blaugrana untuk menukar dua gelandang tersebut. Namun masalahnya Inter benar-benar tidak yakin dengan gagasan pertukaran yang diusulkan pihak Barcelona tersebut. Seperti yang dilansir afcinternews.it, Inter tidak tertarik dengan ide tersebut karena mereka enggan berpisah dengan Brozovic. Nerazzurri masih menganggap Brozovic sebagai pemain vital meski belakangan ini tidak bermain untuk Inter sejak Piala Dunia 2022 karena cedera. Selain rumor pertukaran Marcelo Brozovic dan Frank Kessie, Inter dan Barcelona juga dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk pertukaran Memphis Depay dan Joaquin Correa. Jurnalis spesialis Barcelona Gerard Romero mengklaim di saluran Twitch-nya setelah timnya mengalahkan Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Dilaporkan bahwa Joaquin Correa dan kedua klub telah menyetujui persyaratan untuk transfernya dari Inter Milan ke Barcelona. Dan sekarang semuanya tergantung apakah Memphis Depay menerima pertukaran tersebut. Depay di Barcelona belum juga menunjukkan penampilan terbaiknya setelah didatangkan dari Lyon di musim panas 2021 lalu. Pemain timnas Belanda itu baru menyumbang 4 gol dan 1 assist hanya dalam 8 penampilan kompetitif musim ini. Sementara itu Korea memiliki nasib yang serupa dengan Depay, didatangkan dari Lazio dengan harga 30 juta euro. Namun sampai sejauh ini belum juga memberikan kontribusi maksimal untuk Nerazzurri. Gelandang muda Inter Giovanni Fabian berpotensi untuk dipanggil kembali ke tim utama Nerazzurri sebagai pengganti Roberto Gagliardini musim depan. Gazeta.it yang melaporkan bahwa pemain berusia 19 tahun itu dapat dipromosikan ke skuad utama karena tampaknya Gagliardini pasti akan pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim ini setelah memberikan pernyataan mengenai masa depannya pasca kemenangan melawan Verona. Kepergian pemain berusia 28 tahun itu akan meninggalkan kekosongan di lini tengah Inter yang ingin diisi oleh klub dengan pemain yang mampu menambah kedalaman dan menggantikan profil fisik dan disiplin Gagliardini. Nerazzurri dapat memasuki bursa transfer untuk mencari pengganti Gagliardini, namun mengingat kondisi keuangan Inter saat ini, manajemen akan mencoba alternatif lain untuk mengisi kekosongan tersebut, yaitu beralih ke pemain yang telah terikat kontrak. Fabian adalah pemain yang berasal dari Akademi Muda Nerazzurri dan pemain berusia 19 tahun ini telah melakukan langkah besar di masa pinjamannya bersama klub Serie B Reggina musim ini. Laga Supercoppa Italiana antara AC Milan versus Inter dipastikan akan menggunakan teknologi offside semi-otomatis untuk mengurangi kontroversi mengingat rivalitas kedua klub. Teknologi offside semi-otomatis sudah digunakan di Piala Dunia Qatar 2022 dan terbukti sangat membantu keputusan wasit, walaupun kegembiraan setelah mencetak gol menjadi hilang. Diketahui offside semi-otomatis menggunakan sensor di dalam bola untuk menentukan seorang pemain
apakah offside atau tidak dengan sangat presisi akan menjadi debut di Supercoppa Italia. Sebelumnya AIA Asosiasi Wasit Italia telah menguji teknologi tersebut selama beberapa minggu. Dan final Supercoppa akan menjadi pertandingan pertama menggunakan teknologi tersebut. Rencananya teknologi offside semi otomatis kemudian akan digunakan untuk sisa musim di Serie A menurut surat kabar Italia.